bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang masih senantiasa Engkau berikan kepada kami Tuhan. Engkau masih memperkenankan kami untuk memasuki hari yang baru, melewati malam yang gelap dari istirahat kami ya Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, segala kegiatan kami, kehidupan kami di sepanjang hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhanlah yang menuntun langkah kami, melindungi kami dari setiap kegiatan kami di sepanjang hari ini. Ya Tuhan Allah, biarlah juga firman-Mu yang terlebih dahulu memenuhi hati dan pikiran kami, supaya kiranya firman-Mu menjadi tongkat bagi kami untuk melakukan segala kegiatan kami di sepanjang hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita menurut Almanak AKBP pada hari ini hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 diambil dari Amsal 24 ayat yang ke-11 atau dalam bahasa Batak Dianet Sian Poda Bidu 24 ayat 10 sada. Unang mangiburu roham midahalak parjahat jala unang mangakpian roham naeng maralealehon nasida. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan, jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menurut firman Tuhan hari ini, yaitu Amsal 24 ayat 11, ada dua hal yang sangat ditekankan bagi kita setiap orang-orang percaya. Yang pertama adalah jangan iri hati terhadap orang yang jahat. Juga yang kedua adalah jangan ingin bergaul dengan mereka. Kita akan coba untuk membahas secara singkat satu persatu dari pesan ini. Yang pertama dikatakan jangan iri hati terhadap orang jahat. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, iri hati juga bisa disebutkan sebagai rasa cemburu atau rasa tidak senang terhadap kelebihan orang lain. Lalu apa maksudnya ketika dikatakan jangan iri hati terhadap orang jahat? Apakah mungkin kita akan iri terhadap orang yang jahat sekalipun kita sudah tahu mereka adalah jahat? Saudara-saudari, di dalam kehidupan ini mungkin kita pernah atau bahkan kita sering melihat kesuksesan orang-orang yang jahat yang kita ketahui bisa saja mereka meraih kesuksesan itu, meraih keberhasilan itu menurut cara yang tidak benar. Misalkan saja mereka menipu, mereka berlaku curang, mereka melakukan pemerasan, mereka korupsi, atau hal-hal yang lainnya. Bagaimana kita melihat kesuksesan hal yang didambakan setiap orang bisa jadi, tapi justru malah diraih oleh orang yang bertindak atau berlaku kecurangan. Bisa saja mungkin ada rasa marah dari kita, atau bahkan kita merasa kalau kita ini yang melakukan hal yang baik justru mendapatkan kemalangan atau bahkan tidak sesuai dengan yang didapatkan mereka yang jahat. Oleh karena itu diingatkan kepada kita saudara-saudari melalui firman Tuhan ini supaya jangan iri hati terhadap orang jahat. Karena apa? Karena sifat iri hati bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Karena sifat yang iri hati tadi bisa jadi mempengaruhi kita, membuat kita ingin melakukan hal yang sama karena ingin meraih hal yang sama. Padahal kesuksesan, keberhasilan orang-orang yang jahat itu hanyalah keberhasilan duniawi, hanyalah sebuah kefanaan dan pada akhirnya berujung kepada kesia-siaan. Pesan yang kedua adalah dikatakan jangan bergaul dengan orang jahat. Sering sekali kita dengarkan bahwa karakter seseorang bisa saja dipengaruhi oleh lingkungannya. Ketika kita nyaman berteman dengan orang-orang yang jahat, bergaul dengan orang-orang yang melakukan kecurangan, bukan tidak mungkin kita juga akan terjerumus melakukan hal yang sama dengan mereka. Oleh karena itu, dikatakan oleh Amsal Salomo agar kita tidak
bergaul dengan mereka. Lalu apakah maknanya bahwa hal ini menyatakan bahwa kita akan pilih-pilih teman? Tentu tidak. Yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita adalah bagaimana cara kita untuk mengendalikan diri kita. Dalam artian, kita harus mampu untuk memisahkan, memilah-milah mana yang sepatutnya bisa mempengaruhi kehidupan kita untuk kita lakukan di dalam kegiatan kita, di dalam perilaku kita setiap hari. Oleh karena itu, ada dua hal juga yang menjadi kesimpulan di dalam firman Tuhan hari ini. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa menjaga diri kita dari sifat iri hati, juga menjaga diri kita dari orang lain yang memberikan pengaruh buruk kepada kita. Kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Allah, diundang untuk menjadi berkat di tengah-tengah dunia, untuk menjadi terang di tengah-tengah dunia. Oleh karena itu, sebagai anak-anak terang, kita juga harus mampu untuk mengendalikan diri kita, untuk menjauhi dosa dari dalam diri kita. Juga tentu kita harus mengandalkan Tuhan sebagai pelindung kita dari beragam godaan dunia yang menawarkan beragam kesuksesan, namun kesuksesan yang fana yang berujung kepada kesia-siaan. Karena kita adalah anak terang, maka tujuan kehidupan kita adalah untuk menjalankan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Selamat melakukan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.